Patrick Kluivert jadi kandidat kuat pelatih timnas Indonesia. Kluivert diproyeksikan jadi pengganti Shin Tae-yong yang dipecat pada Senin 6 Desember. Lalu, bagaimana track record dia sebagai pelatih? Winning and scoring in Bernabeu, it's the best thing what I remember, and I think I scored 2 or 3 goals in Bernabeu, and yeah, that's quite amazing. Because the rivalry between Madrid and Barcelona is enormous, but also with respect. Because if you see all the teams, Barcelona and Madrid, against each other, of course you have rivalry, but at the end you shake hands because also a lot of national players play in the same team. Or Barcelona, Madrid, and they have to combine. But at that day, they're enemies of each other. Menurut Transfermarkt, Kluivert identik dengan formasi 4-2-3-1. Bersama klub Turki, Adana Demirspor, Kluivert selalu gunakan formasi tersebut. Demirspor juga produktif bersama Kluivert. Dalam 20 laga, ada 41 gol yang berhasil mereka ciptakan. Itu artinya, ada rata-rata 2,05 gol per pertandingan yang dibuatnya. Hal yang sama juga terjadi saat Kluivert melatih timnas Curaçao. Total, ada 27 gol yang berhasil dibuat dari 14 penampilan. Orang-orang ramai bicarain Patrick Kluivert, tapi sebenarnya gimana sih taktik dan gaya main yang dianut Patrick Kluivert? Jadi guys, Patrick Kluivert adalah seorang pelatih yang menganut filosofi bernama Cruyffian. Dilansir dari coachvoice.com, filosofi Cruyffian adalah filosofi yang dipopulerkan oleh Johan Cruyff. Dengan taktik tersebut, para pemain dituntut untuk bisa menguasai bola, mobilitas, saling bertukar posisi, dan menggunakan seluruh lapangan. Dengan tujuan agar para pemain bisa menguasai permainan untuk bermain menyerang. Nah, Patrick Kluivert menggunakan filosofi Cruyffian dibuktikan dengan statistik melatihnya. Selama melatih FC Twente U21, timnas Curaçao dan Adana Demirspor, dirinya telah memainkan 80 laga dengan total 184 gol. Tapi kebobolannya juga banyak, yaitu 138 gol. Nah, filosofi ini jelas berbanding terbalik dengan Shin Tae-yong yang mengandalkan sepak bola pragmatis dan memperkuat pertahanan. Sebenarnya ada plus minus. Plusnya, lini serang timnas Indonesia berpotensi jadi lebih tajam. Tapi lini pertahanan jadi rawan banget juga buat kebobolan. Apalagi para pemain yang udah terbiasa dengan strategi Shin Tae-yong. Kini mereka harus adaptasi lagi dengan taktik. Menurut laman FIFA, Kluivert memang punya filosofi sepak bola yang menyerang. Mengambil kiblat dari Johan Cruyff, Kluivert berorientasi pada penyerangan dan penguasaan bola. Pria berusia 48 tahun itu juga gemar menerapkan permainan umpan-umpan pendek dengan memanfaatkan kecepatan serta ruang antar lini. Nah, dengan pemain-pemain Indonesia yang punya kecepatan dan kemampuan passing yang mumpuni, akankah Kluivert sukses? Prestasi Kluivert sebagai pelatih. Meskipun perjalanan karir kepelatihannya lebih beragam, Kluivert tetap menunjukkan bahwa gaya melatihnya mampu memberikan dampak positif. Beberapa prestasi yang diraih Kluivert selama menjadi pelatih adalah sebagai berikut. 1. Jong Twente, U21. Saat melatih tim U21 Twente, Kluivert berhasil membawa tim muda ini mencetak 116 gol dalam 46 pertandingan antara 2011 hingga 2013. Ini menunjukkan kemampuan tim yang sangat tajam dalam menyerang. 2. Timnas Curaçao di bawah asuhan Kluivert. Timnas Curaçao meraih hasil positif dengan mencetak total 27 gol dari 14 pertandingan di 2 periode kepelatihan. I will also give my greetings to Erik Thor. It's a good friend of mine, and I wish everybody luck in Indonesia. Also, my friends, I want to say hi to everybody in Indonesia. I will also give my greetings to Erik Thor. It's a good friend of mine. Memang salah satu kandidat yang saya interview yang namanya disebutkan tanggal 12 nanti ada press conference jam 4, lebih baik media bisa bertanya langsung. Ini menunjukkan bahwa Kluivert mampu mengembangkan tim yang produktif meskipun menghadapi tantangan di level internasional.
3. Adana Demirspor. Di klub Turki, Adana Demirspor, Kluivert berhasil membawa tim ini mencetak 41 gol dalam 20 pertandingan. Rekor ini menambah bukti bahwa ia bisa mengembangkan permainan menyerang yang efektif. Di sisi lain, timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sebelumnya sempat menggunakan skema tersebut. Namun, belakangan ini, Shin lebih memilih pola 3-4-3 dengan berbagai variasi yang ada. Dalam penjelasan sebelumnya, telah disebutkan bahwa Shin Tae-yong cenderung menerapkan formasi 3-4-3 dengan 3 bek sebagai strategi utamanya. Fokus utama Shin Tae-yong adalah memperkuat pertahanan tim. Hal ini terlihat dari banyaknya pemain keturunan yang dinaturalisasi dan ditempatkan di posisi bertahan. Meskipun menghadapi lawan yang seimbang atau lebih lemah, skema ini tetap efektif. Dengan keberadaan 2 wingback yang aktif dan 2 bek tengah di sisi kanan dan kiri yang juga dapat maju, kekuatan serangan tim semakin bertambah. Dalam waktu dekat, staf pelatih timnas Indonesia yang baru diharapkan segera menentukan pola permainan yang sesuai untuk tim Garuda. Namun, penting untuk diingat bahwa strategi yang dipilih harus sejalan dengan kondisi skuad serta kemampuan para pemain yang saat ini membela timnas Indonesia. Mengadopsi perubahan yang terlalu drastis dapat menimbulkan risiko yang cukup besar. Terlebih lagi, timnas Indonesia akan menghadapi pertandingan penting di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.